Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin hadirat yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah taala, diberi kelapangan oleh Allah taala untuk sama-sama mengkaji ilmu, menuntut ilmu di tempat ini. Semoga kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sore ini kita akan membahas tentang ini, hukum tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Bagaimana hukum tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan? Apabila kita lihat di dalam matan safinahnya, kita dapat membaca faslun al-iftaru fi Ramadan arba'ah anwa'. Yang namanya tidak berpuasa pada bulan Ramadan itu ada 4 macam hukumnya. Ada kalanya tidak berpuasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Wajib tidak berpuasa bagi seorang wanita yang sedang haid atau nifas dan haram bagi dia untuk tidak makan, tidak minum ketika pada bulan Ramadan itu dengan niat berpuasa. Ini adalah artian dari apa yang saya ambil di sini. Jadi bagi seseorang wanita yang haid maupun nifas, dia itu berhalangan untuk berpuasa, maka dia haram apabila dia berniat untuk berpuasa dan tidak makan, tidak minum 1 hari penuh itu dengan niat tidak berpuasa. Tapi juga tidak wajib bagi si wanita tadi untuk dia makan, ya tidak wajib makan. Dan ketika dia apa ya? Ketika dia dalam seharian itu tidak wajib dia imsak. Imsak itu ya tidak makan. Ada hukumnya, ya ada hukumnya orang dia itu puasanya dianggap tidak sah, tapi dia wajib untuk imsak. Ya, tidak wajib puasa, tapi dia wajib untuk tidak makan, tidak minum, yaitu seperti orang yang lupa niat pada malam hari. Ya, lupa niat tidak melakukan niat pada malam hari. Dia pada seharian penuh itu dia wajib untuk imsak, tidak berpuasa, tapi puasanya tidak sah. Karena apa? Karena dia tidak berniat pada malam hari. Itu yang pertama. Kemudian apabila ada orang yang dia masih makan, ya masih makan, padahal waktu fajarnya itu sudah tiba, ya. Masih makan padahal waktu fajarnya itu sudah tiba, otomatis puasanya itu tidak sah. Tapi meskipun puasanya tidak sah, tetapi dia wajib untuk imsak, ya di situ, ya. Tapi untuk orang yang haid, untuk orang yang nifas, dia diperbolehkan untuk makan, untuk minum seharian penuh pada hari di bulan Ramadan tersebut. Seperti itu. Itu tidak berpuasa hukumnya wajib. Meskipun dia wajib tidak berpuasa, tapi nanti orang yang haid, orang yang nifas ini nantinya ketika sudah keluar bulan Ramadan, dia mampu untuk melakukan puasa, maka dia melakukan puasa, maksudnya adalah mengkodoi atau membayar hutang puasanya. Seperti itu. Kalau di sini ada keterangan, ya ada keterangan meskipun nifasnya itu akibat dia keguguran. Ya, meskipun nifasnya itu akibat dia keguguran. Jadi bukan melahirkan anak yang sempurna, meskipun dia itu keguguran yang lahir itu hanya segumpal darah atau sekerat daging, itu dia kemudian nifas, maka dia wajib untuk tidak berpuasa. Apabila dia berpuasa, maka dia puasanya ya tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat sahnya puasa yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Kemudian hukum yang kedua, orang yang tidak berpuasa, hukumnya boleh tidak berpuasa. Ya, jaiz ini dia boleh
tidak berpuasa. Siapa itu orang yang boleh tidak berpuasa? Seseorang yang melakukan perjalanan jauh, musafir. Ya, sudah pernah kita singgung ini pada pertemuan sebelum-sebelumnya, ya, musafir melakukan perjalanan jauh. Yang minimal perjalanannya itu, ini saya ambil yang paling hati-hati ya, jaraknya itu 89 kilometer. Ya, 89 kilometer. Kalau di dalam kitab Ghayatul Munanya ini ada syaratnya. Bisyarti ayyufariqal umron awisur qoblal fajri. Dengan syarat orang yang musafir tadi dia sudah melewati batas wilayahnya sebelum fajar. Ya, sebelum fajar. Amma ba'dahu apabila dia itu melewati batas wilayahnya itu setelah fajar fala yahilul fitru, maka harus dia berpuasa. Ya, harus dia berpuasa. Haram dia mengambil rukhsah atau mengambil keringanan untuk tidak berpuasa. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah ketika dia makan, ya, ketika dia makan, dia meniatkan makannya dia ini atau minumnya dia itu adalah suatu kelapangan dari syariat. Ya, supaya ada bedanya antara orang yang dia itu mengambil keringanan syariat dengan orang yang tidak berpuasa. Ya. Kan ada orang yang tidak berpuasa karena tidak ada sebab sama sekali, ya, tidak berpuasa. Ada orang yang dia tidak berpuasa karena ada sebab, ada uzur yang membuat dia itu tidak berpuasa. Nah, ketika dia mengambil keringanan tersebut, dia juga di dalam hatinya, ya Allah, ya Allah, saya makan, saya minum ini karena Engkau mengizinkan saya makan dan minum karena keadaan saya dalam keadaan musafir, ya seperti itu. Jadi apa itu ya, hubungannya dengan niat, ya niat. Cuma biar ada bedanya saja, biar ada bedanya antara orang yang dia tidak berpuasa, memang benar-benar nggak puasa, dengan orang yang tidak berpuasa karena ada uzur. Seperti itu. Itu yang disebutkan di dalam kitab Ghayatul Muna ini. Itu yang pertama, boleh tidak berpuasa. Ini masih saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan pembahasannya. Wahalil fitru afdol lil musafir amis sawum. Apakah lebih afdol, yang lebih utama, orang yang musafir itu dia puasa atau enggak puasa? Ya, yang lebih utama bagi orang yang musafir itu dia puasa atau enggak puasa. Dia boleh untuk enggak puasa. Ya, boleh untuk nggak puasa, bukan wajib nggak puasa, enggak. Tapi dia boleh untuk tidak puasa. Tapi kalau dia puasa bagaimana? Ya, kalau dia puasa bagaimana? Di sini ada keterangannya, yang warna kuning ini, min haitsul afdoliyah, dari segi keutamaannya, fa inna saum afdol. Ya, puasa itu lebih utama. Ya, puasa itu lebih utama daripada nggak puasa meskipun dia dalam keadaan musafir. Likauni saum fi Ramadan la yuwazihi saum fi ghairihi minasyuhur, karena puasa di bulan Ramadan ini tidak sebanding dengan puasa-puasa lain di bulan-bulan lain. Ya. Ketika kita melakukan puasa Ramadan di bulan Ramadan, maka eh, pahala puasa kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama wajib, ya. Kalau kita mengkodoi puasa di luar bulan Ramadan, ya pahalanya cuma satu kefarduan saja, tidak berlipat ganda. Ya. Dengan catatan, ya, puasa itu lebih afdol dengan catatan illam yakhaf dororon bisaumihi, apabila tidak khawatir bahaya. Ya, tidak khawatir bahaya karena dia puasa. Bahaya itu maksudnya apa? Dia perjalanan jauh, misalnya dia nyupir, ya, nyupir. Kemudian ditakutkan nanti kalau saya puasa ini ngantuk, hilang konsentrasi atau apa, nanti bisa tabrakan, bisa kecelakaan dan lain-lain, maka dia lebih afdol untuk tidak puasa. Ya, lebih afdol untuk tidak berpuasa. Jadi seperti itu. Lebih afdol berpuasa apabila tidak mengakibatkan sesuatu yang berbahaya, lebih afdol eh, tidak puasa ketika menyebabkan sesuatu yang berbahaya dengan puasanya. Ya. Ini adalah orang yang boleh tidak berpuasa. Boleh itu bukan wajib, ya.
Beda antara boleh dan wajib. Ini boleh. Jikalau dia mampu, ya dia puasa. Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, laisa minal bir asyam fis safar. Bukan suatu kebaikan puasa dalam perjalanan. Ya, melakukan perjalanan kok puasa. Itu kata Rasulullah SAW itu tidak baik. Ya, itu yang seperti itu tidak baik. Nah, ini hadis ini adalah berlaku ketika di dalam puasa sunnah, bukan di dalam puasa wajib. Rasulullah SAW itu kalau beliau ingin untuk melakukan perjalanan itu beliau sering-seringnya memilih hari Kamis untuk melakukan perjalanan. Ya, mau kemana-mana itu beliau memilih hari Kamis untuk melakukan perjalanan. Ya, ketika hari Kamis, meskipun misalnya Rasulullah SAW itu eh, ada sunnah ya, ada kesunahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW puasa Senin Kamis, itu Rasulullah ketika saat hari Kamis puasa sunnah tidak berpuasa. Rasulullah seperti itu. Itu yang pertama, orang pertama yang boleh tidak berpuasa. Orang yang kedua boleh tidak berpuasa adalah orang yang dia sakit parah. Ya, sakit parah seperti yang saya pernah jelaskan bahwasanya sakit parah itu ada eh, apa ya? Ada beberapa kriterianya. Ya, ada beberapa kriterianya. Sakit yang menyebabkan dia kalau puasa meninggal. Sakit yang kalau dia puasa kemudian bagian tubuhnya ada yang tidak eh, berfungsi. Kalau dia puasa kemudian ada bagian tubuhnya yang hilang, yang lebur ya. Kalau dia berpuasa maka sakitnya akan tambah parah. Kalau dia berpuasa, sakitnya akan semakin lama sembuhnya. Oh, itu namanya sakit-sakit yang parah. Kalau misalnya seseorang menderita suatu penyakit yang termasuk di dalam penyakit yang parah ini, termasuk dalam kriteria ini, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Ya. Terus bagaimana orang yang boleh tidak berpuasa ini, ya orang yang tidak boleh tidak berpuasa ini nantinya ya juga dia wajib untuk mengkodoi puasanya. Ya, wajib untuk mengkodok puasanya untuk orang yang musafir. Jikalau orang tersebut adalah orang yang sakit, ya, orang yang sakit, bagaimana lihat sakitnya? Kalau misalnya sakitnya itu sembuh dan dia kuat untuk puasa di luar bulan Ramadan, maka dia wajib untuk mengkodoinya. Kalau misalnya dia itu sakit yang sakit menaun, sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, maka dia bayar fidyah. Ya, maka dia membayar fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu adalah satu mud untuk setiap hari puasa yang dia tinggalkan. Satu mud itu berapa? Gampangannya 7 ons. Ya, 1 kilogram itu adalah 10 ons. 7 ons itu satu mud namanya. Itu 6 sampai 7 ons lah. Kalau mau ambil hati-hatinya ya 7 ons setiap harinya seperti itu. Kemudian ada keterangan di sini wa in ta'adda bi antasabbaba li nafsihi bidzalikal marad. Ya, meskipun dia itu sakitnya adalah akibat dari ulahnya sendiri. Ya, sakitnya yang membuat dia sakit parah tadi adalah ulahnya sendiri. Eh, orang dia sakit asam lambung, ya, asam lambung itu harus makannya rutin. Asam lambung itu makannya harus rutin. Jadi kalau misalnya ini dia tidak bisa untuk berpuasa, ya dilarang sama dokter untuk berpuasa, padahal asam lambungnya itu, ya, asam lambungnya itu karena dia memang ceroboh, ya ceroboh. Waktunya makan nggak makan, ya nggak makan sampai 1 hari 2 hari minumnya kopi terus. Habis minum kopi terus selama 2 hari 3 hari nggak makan-makan cuma rokokan aja. Kemudian eh, kemudian pada hari ketiga misalnya langsung makannya itu makan sambal pedes ya
asam lambung dari mana? Ya, pasti dia itu asam lambung. Meskipun dia apa namanya kelakuannya sendiri yang mengakibatkan dia jadi sakit itu sehingga dia pas bulan Ramadan tidak bisa untuk berpuasa, dia boleh untuk tidak berpuasa. Ya, boleh untuk tidak berpuasa. Meskipun gara-gara kelakuannya sendiri itu dia boleh untuk tidak berpuasa seperti itu. Nah, itu kemudian oh ini ada di bawahnya ini sudah saya rangkumkan ya. Macam-macam hukum puasa atas orang yang sakit. Jika ada kemungkinan bahaya jika melaksanakan puasa, maka makruh berpuasa. Orang yang sakit ya, orang yang sakit ada kemungkinan. Kemungkinan itu tidak pasti kalau dia puasa bakalan tambah parah misalnya. Tidak pasti kalau dia itu kalau dia puasa maka akan semakin lama sembuhnya. Nggak pasti. Cuma mungkin, mungkin itu terjadi. Nah, itu dia makruh berpuasa. Ya, puasa Ramadan ini ya, puasa Ramadan, makruh berpuasa. Mau puasa, silahkan. Ya, tapi lebih baik tidak usah puasa. Karena ada kemungkinan bahaya tadi. Jika sudah pasti bahaya itu terjadi jika dia melakukan puasa, maka haram hukumnya dia berpuasa. Ya, haram hukumnya dia berpuasa jika sudah pasti. Tadi kan mungkin. Sekarang sudah pasti. Kalau mungkin itu makruh. Kalau sudah pasti, maka haram dia berpuasa. Ya. Apabila sakitnya ringan, maka haram tidak berpuasa. Sakit ringan, ngeluh, ya, geliang-geliang, ya itu kan tidak termasuk enam kriteria yang saya sebutkan tadi ya. Tidak sampai mati, tidak sampai tambah parah sakitnya, tidak sampai tambah lama sembuhnya, tidak sampai menghilangkan fungsi dari bagian tubuhnya dan lain-lain. Itu maka ya, sakit apa itu ya sakit patah tulang misalnya patah tulang ya. Patah tulang kemudian dia nggak puasa ya nggak boleh. Patah tulang nggak ada hubungannya sama puasa. Ada hubungannya patah tulang sama puasa. Mungkin kalau kalau telat minum obat tambah gimana gitu mungkin nggak kayaknya nggak masuk situ. Tuh. Kemudian kalau memang sakitnya betul-betul parah, ya, macam-macam hukum orang sakit parah berkaitan dengan niat puasa Ramadan. Lihat sakitnya. Kalau sakitnya itu terus-terusan, nggak ada jedanya, ya, maksudnya nggak datang pergi, sakitnya itu memang konsisten, dia itu terus sakit, maka dari malam pun dia tidak berniat, tidak masalah. Ya, malam malam untuk berniat besoknya puasa itu dia nggak niat, nggak masalah. Itu kalau memang sakitnya terusan, nggak ada jeda, ya, nggak ada kemungkinan lah besok saya bisa puasa. Kalau misalnya, misalnya ini, mungkin ya mungkin saya besok keadaan enak, maka saya bisa puasa. Kalau seperti itu, malamnya dia wajib untuk berniat. Ya, malamnya dia wajib untuk berniat. Nanti kalau misalnya pas fajar atau pas siang-siang kemudian sakitnya datang, nah itu dia apa namanya eh, buka, apa buka bukan buka, makan, makan. Kayak orang yang kejinan ya, ya kejinan itu kan nggak tahu besok jinnya datang apa enggak. Ya, besok jinnya datang apa enggak kan orang kesurupan kan? Orang kesurupan kan kemudian dia hilang akalnya. Hilang akal itu kan berarti bukan tidak wajib ya, tidak sah puasanya. Di tengah-tengah siang gini kemudian dia kesurupan, ya kesurupan maka batal puasanya. Nah itu tetap pas malam hari dia niat untuk berpuasa karena belum pasti besoknya jinnya datang. Seperti itu. Kan sekarang kan aneh-aneh, orang kan aneh-aneh. Ada yang orang seneng, malah seneng ya dimasuki jin itu malah seneng itu kan orang aneh-aneh. Ya, kemudian sudah
jinnya kerasan di situ, nyaman di situ, kemudian dibuat sarang. Ya, waliyadzubillah. Ya, kita minta perlindungan sama Allah dari gangguan-gangguan yang seperti itu. Nah, itu ada yang tadi wajib tidak puasa, ada yang boleh tidak puasa. Sekarang bebas dari tuntutan puasa, ya bebas dari tuntutan berpuasa. Bagi orang yang tidak memenuhi syarat wajibnya puasa, ya bagi orang yang misalnya syarat wajibnya puasa Islam, orang kafir, orang yang non Muslim, ya bebas dia tidak berpuasa. Orang gila, berakal ini lawannya gila. Orang gila, ya bebas dia tidak berpuasa. Anak kecil yang belum balik, ya, belum balik, bebas dia tidak berpuasa. Tapi anak kecil umur 7 tahun itu sudah dimulai, ya, dimulai eh, disuruh untuk berpuasa, latihan untuk berpuasa itu dari umur 7 tahun. Nanti kalau sudah umur 10 tahun itu kalau dia nggak puasa dipukul, ya, dipukul, boleh itu, boleh dipukul. Yang mukul siapa? Yang mukul orang tuanya atau walinya. Wali itu apa maksudnya? Orang yang punya tanggung jawab atas si dia ini, si anak ini. Guru, nah ini ada satu masalah lagi. Guru, apakah dia boleh untuk mukul, misalnya ustadz di pondok kesantrinya, guru di sekolah ke muridnya, apakah dia boleh untuk memukul anaknya? Boleh dengan syarat sudah diizini oleh orang tuanya. Ya. Sudah diizini oleh orang tuanya. Ada dua bentuk izin, ya. Izin yang secara langsung diungkapkan. Kadang-kadang ada beberapa pondok itu ya karena kan kalau pondok pesantren kan eh, apa namanya si anak ini terus-menerus ada di sana. Yang memantau itu adalah pihak pesantren sehingga bikin surat perjanjian, ya surat perjanjian. Jadi kalau misalnya anak ini melanggar atau misalnya anak ini melakukan bla 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 bla, maka hukumannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahkan ada yang dipukul di situ, ditandatangani sama orang tuanya, berarti setuju. Ya, setuju. Atau dengan lesan memasrahkan 100% ya. Ini anak saya diapakan saja, enggak apa-apa. Pokoknya dia pulang jadi baik. Nah, itu namanya sudah pasrah orang tuanya. Itu bisa dengan secara langsung seperti itu. Bisa juga dengan apabila guru itu mengetahui bahwasanya ya orang tuanya meskipun tidak terang-terangan pasrah 100%, tapi dilihat haliyah itu keadaannya misalnya orang tua ini memang benar-benar dalam pendidikan anaknya itu tidak main-main gitu, tidak main-main. Kalau misalnya saya membantu orang tuanya dengan misalnya menghukum, kalau diperlukan dengan memukul, itu orang tuanya pasti terima. Nah, itu tidak masalah. Ya. Yang masalah itu adalah kalau orang tua tidak ada kepasrahan seperti itu, jadinya ya serba salah. Ya, guru mau didik, ya mau didik hanya dengan omongan kadang kan tidak mempan. Ya, dengan omongan itu kadang tidak mempan. Jadinya butuh kepada paksaan dengan memukul, menjewer dan lain sebagainya. Kalau orang tua tidak mengizini seperti itu, ya repot juga gurunya. Jadi kalau misalnya pengen anaknya di apa titipkan di mana gitu, ya itu dipasrahkan sepenuhnya. Guru itu kalau guru yang benar-benar guru ya, benar-benar guru tidak akan eh, mau muridnya itu jadi lebih jelek daripada dirinya. Jadi ada dua orang di dunia ini yang mau orang lain lebih mulia, lebih hebat daripada dirinya. Dua orang, yaitu yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah guru. Ya, orang tua pasti kepingin anaknya ini lebih baik daripada dirinya. Guru juga seperti itu. Bukan guru itu nanti, wah saya ngajarnya salah-salah saja nanti disaingi sama murid saya. Gak ada guru yang benar-benar guru seperti itu tidak ada. Nah, itu bebas dari tuntutan puasa. Kalau yang sehat tadi masuknya ke boleh puasa, boleh tidak puasa. Orang sakit tadi loh.
Orang sakit tadi lawan dari sehat itu boleh dia puasa, boleh dia tidak berpuasa. Masuk ke atasnya tadi yang nomor dua, jaiz, boleh. Ya. Kemudian kuat, mukim. Mukim ini kan lawan dari musafir. Ya, musafir tadi sudah kita terangkan, boleh dia berpuasa, boleh juga tidak berpuasa. Tergantung bagaimana keadaan ketika dia safar itu. Terus yang selanjutnya haram baginya tidak menjalani puasa. Ya, haram baginya tidak menjalani puasa. Siapa itu? Seseorang yang memiliki hutang puasa dan dia tidak kunjung membayarnya hingga tidak tersisa hari lain untuk melaksanakan kodoknya. Misalnya perempuan, perempuan dia ketika bulan Ramadan mengalami haid, haidnya selama 5 hari. Nah, setelah lepas bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan lain-lain itu tidak kunjung dia bayar hutangnya sampai bulan Sya'ban ya sampai bulan Sya'ban dan bulan Sya'ban tersebut sudah tanggal 24 25 Sya'ban kan otomatis kan hari yang tersisa itu ya cuma ada hari itu untuk dia melaksanakan puasanya ya cuma ada hari-hari itu 5 hari itu menuju bulan Ramadan itu untuk dia melaksanakan kodok puasanya membayar hutang puasanya maka dia wajib untuk melakukan kodok puasanya pada hari-hari itu kalau dia nggak puasa pada hari-hari tersebut maka hukumnya haram bagi dia kalau nanti masuk ke bulan Ramadan, ya masuk ke bulan Ramadan, sedangkan dia masih belum membayar hutang puasanya, maka di samping dia masih wajib kodok, kemudian kena keharuman tadi, berarti dia berdosa. Kemudian setelah itu dia harus membayar fidyah, ya fidyah atas kelalaiannya. Fidyah atas kelalaiannya, wong 11 bulan tidak kunjung dia bayar itu loh, itu kan berarti lalai, ceroboh. Harus ada hukumannya. Hukumannya apa? Fidyah. Fidyah itu apa? Tebusan. Ya, tebusan akan kelalaiannya. Itu haram baginya untuk tidak menjalani puasa bagi seorang yang haid atau seorang yang nifas, orang yang tidak wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Begitu juga orang yang sakit, ya sakit ketika dia itu sakit pada bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kemudian dia sehat. Ya. Kemudian dia sehat. Maka dia wajib untuk mengkodoknya juga. Kalau misalnya sampai bulan Sya'ban belum dia kodok dan tidak ada hari lain untuk mengkodok puasanya, dia wajib untuk melaksanakan puasa pada hari-hari itu. Kalau hari-hari itu dia tidak membayar hutang puasanya, maka haram bagi dia. Dia berdosa. Nanti ketemu sama bulan Ramadan, dia punya hutang puasa, maka dia diwajibkan untuk membayar fidyah. Kodoknya dia lakukan, dia berdosa, kemudian dia membayar fidyah. Seperti itu. Nah, itu adalah 4 macam hukum orang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ada yang wajib, ada yang boleh, ada yang bebas dari tuntutan puasa, ada yang haram dia tidak berpuasa. Kemudian kalau kita membicarakan masalah sakit-sakit tadi ya, sakit-sakit tadi kan tadi disebutkan kalau dia itu sakit tidak wajib untuk menjalani puasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian setelah itu dia di luar bulan Ramadan. Kalau tidak sempat sembuh, kemudian dia meninggal dunia, otomatis hutang-hutang puasanya dibayar fidyah. Ya, dibayar fidyah hutang-hutang puasanya. Jadi orang sakit pada bulan Ramadan tidak sanggup untuk melaksanakan puasa atau orang nifas pada bulan Ramadan tidak sanggup untuk melaksanakan puasa, kok pas masuk Syawal meninggal. Ya, nifas pas bulan Ramadan punya utang. Pas masuk masuk 1 Syawal belum sempat dia punya kesempatan untuk mengkodoi puasa terus dia meninggal. Bagaimana itu? Ya dia bayar fidyah.
Satu masalah lagi, ya, satu masalah lagi, orang yang dia kerja dan kerjaannya itu berat, ya. Orang yang kerja dan kerjaannya itu berat. Ashabul hiraf asyaqoh. Ini artinya adalah orang pekerja berat. Walladzina laisa lahum dakhul yastaghnuna bihi fi Ramadan. Dan orang-orang yang kalau nggak kerja nggak makan. Ya, orang yang kalau nggak kerja nggak makan. Aula yumkinuhum tarku hirafihim haitsu law tarakuha lafasada au talifa maluhum kal hasodin. Atau orang kalau dia meninggalkan pekerjaannya pas bulan Ramadan maka akan rusak hartanya. Seperti apa? Petani. Ya, seperti petani. Waktunya panen pas bulan Ramadan terus ditinggal gak kunjung dipanen ya rusak. Jadinya telat panen. Telat panen itu rusak. Telat panen itu rusak panennya. Telat panen. Oh, tergantung berapa hari. Kalau misalnya 30 hari, ya kan seperti itu. Nah, pokoknya yang tidak sanggup untuk menjalani puasa karena kerja berat, ya, karena kerja berat. Oke, itu fa'alaihim mereka wajib ayyubayyitun niyah untuk malam itu tetap berniat, ya, malamnya tetap berniat. Besok saya kerja, kerjaan saya ini berat. Kemungkinan saya nggak kuat kalau saya melakukan puasa, tapi malamnya itu harus tetap berniat. Ya. Wa yusbihu shaimin dan pada pagi hari mereka dalam keadaan puasa. Summa in qadiru ala siyam min ghairi masyaqqatin syadidah somu. Apabila mereka sanggup untuk puasa, oh ternyata kerjaan pada hari itu tidak berat. Ya, ternyata kerjaan pada hari itu tidak berat. Jadi bukan bukan gini, bukan oh saya besok kerja dan kerjaan saya ini berat. Orang yang kerja berat itu tidak apa-apa, dia itu tidak berpuasa. Terus mulai pagi dia sarapan. Itu keliru ya, keliru. Jadi dia malam niat, pagi itu dalam keadaan puasa, nanti dia mulai kerjanya. Kalau kerjanya itu terasa berat dan dia merasa nggak kuat, ya baru dia ambil keringanan. Kalau misalnya dia kuat, ya baru dia ya seperti itu. Nah, itu masalah orang yang kerjanya itu kerja berat. Dan ada beberapa catatan lagi, misalnya kerjaannya itu nggak bisa ditunda sampai malam. Ya, kerjaannya nggak bisa ditunda sampai malam. Itu juga eh, termasuk syarat. Kemudian ketika dia makan, ketika dia minum, dia tidak puasa itu dia ada niat untuk mengambil keringanan, bukan bukan ngawur, bukan seenaknya saja enggak, tapi dia berniat makan minum itu untuk mengambil keringanan. Nah, sudah itu yang kita bahas hari ini. Silahkan baik yang online maupun yang offline jikalau ada pertanyaan, ya jikalau ada pertanyaan saya persilahkan. Suaranya kedengaran Bapak ya? Oh ada, ya ada kok. Ada puasanya. Berarti eh, settingannya Bapak Mahsunuddin itu tadi apa gitu yang salah. Untuk pertanyaan, ya pertanyaan ini ada pertanyaan. Jikalau ada yang lupa hitungan puasanya, bagaimana kalau misalnya lupa hitungan hutang puasanya? Nggih. Yang pertama di dalam mazhab Imam Syafi'i itu apa-apa yang lupa itu diambil kemungkinan yang paling banyak, ya, mengambil kemungkinan yang paling banyak, yang paling hati-hati lah. Kalau puasa ya yang paling banyak. Misalnya dia perkirakan, ya, misalnya dia perkirakan, kira-kira saya hutang puasa saya itu
50 gitu misalnya ya. Kira-kira hutang puasa saya itu 50 ya. Oke, dia hutang puasanya 50, kemudian dia membayarnya seperti apa, kemudian fidyahnya itu nantinya seperti apa? Ya pastinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tidak dipaksa oleh Allah Ta'ala kecuali sekadar kemampuannya. Pastinya, yang pasti itu adalah dia wajib untuk membayar hutang puasa terlebih dahulu. Ya, dia cicil hutang puasanya itu dia cicil. Ya, kalau misalnya dia diberi kesempatan, kelapangan oleh Allah Taala, kekuatan oleh Allah Taala, ya segera dia lakukan puasanya. Ya. Kemudian masalah fidyah, ya dia hitung saja masalah fidyah. Kemudian ya bisa juga dia dengan cara mencicil supaya fidyahnya itu tidak berlipat ganda lagi. Ya dia selesaikan dulu hutang puasanya ya 50 kali hutang puasa misalnya ya 50 hari hutang puasa misalnya dilakukan puasa Senin Kamis habis itu nggih habis itu satu satu tahun itu 56 minggu kayaknya nggih 56 minggu kalau Senin saja habis sudah minggu apa namanya Kamis saja ya habis insya Allah. Kalau misalnya dia, oh saya kalau apa melakukan pada Senin Kamis nggak bisa, ya ambil saja waktu dia libur kerjanya hari Ahad, ya hari Minggu itu sebetulnya bisa bisa saja berapapun itu hitungannya puasanya itu bisa dia lakukan, bisa dia bayar hutangnya, cuma mau apa enggak gitu loh, mau apa enggak. Oh bisa, ya. Ya, jadi puasa ini misalnya ya, puasa hutang puasa 5 tahun lalu dibayar tahun ini, ya dibayar tahun ini itu bisa, bisa. Jadi bukan bukan hutang puasa yang tahun ini harus dibayar tahun ini tidak, tapi hutang puasa yang kapanpun itu paling enak, ya paling enak itu gini, kan kalau kita merasa dulu itu sempat lalai, ya sempat lalai, punya hutang puasa banyak, di dalam hari-hari kita itu kadang kita juga ada semangat untuk melakukan puasa sunnah. Ya. Jadi gini, lakukan puasa pada hari itu, tapi niatnya adalah untuk mengkodok puasa. Ya. Digabung sama niat puasa sunnahnya. Ya. Jadi, oh saya lupa ini. Dulu mungkin saya punya hutang puasa 10, 15, 20 atau berapa. Ketika akan melakukan puasa sunnah, niatkan saja untuk puasa wajib. Ya, kalau niat puasa wajib otomatis niatnya itu pada malam hari, ya sebelum fajar, sebelum subuh itu sudah niat. Ya, kemudian, loh saya mau puasa misalnya ini Arafah kok, saya mau puasa Asyura kok, saya mau puasa Senin kok, mau puasa Kamis kok, bisa digabung niatnya sama puasa. Iya, kodok puasa wajib tadi, ya seperti itu. Itu lebih enak, lebih aman. Karena apa? Gambaran puasa itu baik yang wajib, yang sunnah itu sama. Ya puasa ya berarti nggak makan, nggak minum, nggak kumpul istri, mulai subuh, mulai fajar itu sampai tenggelamnya matahari. Kan itu gambarannya. Puasa wajib, puasa sunnah kan seperti itu. Beda lagi sama hutang, sholat. Ya. Kalau hutang sholat, mau kita mau sholat sunnah, mau sholat duha, kemudian wah saya niatkan saja untuk mengkodok ya nggak bisa. Lawang kalau misalnya dia itu punya hutang sholatnya itu zuhur kan 4 rakaat, mau dibayar dengan sholat duha digabung sama sholat duha ya nggak bisa, tidak bisa. Kalau sholat itu ya sholat laksanakan
sholat sesuai dengan kalau puasa itu bisa seperti itu. Nggih. Puasa yang saya kenal ada istilah wisol. Wisol itu apa? Wisol itu adalah menyambung puasa. Menyambung puasa itu maksudnya bagaimana? Menyambung puasa, hari ini puasa, tidak makan, tidak minum, sampai nanti malam nggak makan, nggak minum, sampai besoknya nggak makan, nggak minum, sampai besoknya lagi nggak makan, nggak minum. Jadi selama 3 hari, 5 hari, 7 hari itu dia apa namanya terusan gitu loh. Itu namanya puasa wisol, ya puasa wisol. Adapun puasa, ya puasa yang nanti sahur, subuh nggak makan nggak minum, nanti maghrib buka, besok lagi seperti itu, besoknya lagi seperti itu bukan yang dimaksud dengan puasa wisol, bukan yang puasa terus menerus, ya, bukan puasa yang terus menerus. Kemudian eh, untuk puasa yang terus menerus menaun seperti itu tidak masalah selama bukan di hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Di hari Idul Fitri, di hari Idul Adha, pada hari-hari tasyrik, itu tidak boleh untuk melaksanakan puasa. Seperti itu. Tapi paling afdolnya puasa adalah puasanya Nabi Dawud. Ya, 1 hari puasa, 1 hari tidak berpuasa. Itu paling afdolnya. Karena apa? Lebih mengena kepada nafsu, kepada syahwat itu lebih mengena. Karena apa? Ada unsur latihannya. Ya, hari ini enak, besok nggak enak lagi. Hari ini enak, besok nggak enak lagi. Ya, itu kan ada unsur latihannya. Tapi kalau misalnya sudah gak enak terus puasa terus kan jadinya terbiasa, ya, tidak ada apa namanya itu fluktuasinya apa namanya itu, ya, gak ada naik turunnya, ya, gak ada naik turunnya, ya, cuma datar gitu aja. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang puasa yang setiap hari puasa itu la soma wala aftoro, ya, ya dia nggak puasa, ya juga nggak nggak tidak berpuasa gitu loh maksudnya. Dia mau dikatakan puasa, ya, mau dikatakan puasa, dia itu sudah terbiasa untuk berpuasa, sedangkan maksud dari puasa adalah latihan diri. Ya, latihan diri untuk apa namanya? Mengekang nafsu ini bisa me, apa? Menjinakkan nafsu ini. Nah, itu tidak terjadi di dalam puasanya dia karena apa? Setiap hari dia berpuasa. Tidak juga dia disebut tidak berpuasa. Karena apa? Karena dia ya nggak makan, nggak minum. Bagaimana kita sebut dia tidak berpuasa? Makanya Rasulullah SAW mengatakan la soma wala aftara. Ya sama saja. Kalau dia puasa setiap hari ya sama saja. Keadaannya dia tetap seperti itu. Itu. Itu kalau berkaitan dengan istilah wisol, puasa yang terus menerus, ya. Itu hubungannya adalah nanti itu loh, pas malam hari itu tidak berbuka, itu dinamakan dengan wisol. Itu yang tidak diperbolehkan. Rasulullah itu puasa eh, pernah beliau itu puasa wisol tapi melarang para sahabat untuk puasa wisol karena apa? Karena Rasulullah itu meskipun nggak makan secara fisik tapi diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Sahabat tidak seperti itu. Ya, sahabat tidak seperti itu. Makanya umatnya dilarang untuk melaksanakan puasa wisol itu. Sampun. Wonten malih? Ada lagi yang online? Ada pertanyaan misalnya? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan dari bab puasa, mau pertanyaan dari bab yang lain, ya tidak apa-apa. Ini ada waktu eh, berapa? 5 menit, ya 5 menit lagi. Kalau nggak ada, ya kita tutup.
Izin bertanya, Ustadz. Ustadz, izin bertanya. Ya. Oke. Ada pertanyaan ya ini, ada pertanyaan untuk berdoa ya. Berdoa dengan suatu doa yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya doa untuk meminum air zam-zam kemudian eh, dibaca ketika minum air putih gitu aja ya. Ketika minum air putih. Ya, iya, iya. Untuk doa, doa itu selain doa untuk memutuskan tali persaudaraan atau doa yang membahayakan kepada orang lain, ya mendoakan orang lain jelek itu, atau doa yang istilahnya tidak baik lah. Pokoknya doa-doa yang tidak baik itu, selain doa-doa yang tidak baik itu, bebas kita berdoa apa saja. Ya, bebas kita berdoa apa saja, meskipun tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya ini, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ketika pagi hari, ya membaca doa, doa termasuk zikir pada pagi hari. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari rasa gundah dan rasa sedih. Ya, itu sama Rasulullah SAW dibaca pada pagi atau sore hari. Mau kita baca pada malam hari, terserah. Mau kita baca pada apa namanya siang hari, ya terserah. Ya, itu adalah doa. Doa itu bagaimanapun dan kapanpun dilantunkan, doa itu adalah doa kebaikan. Itu adalah suatu hal yang baik, maka kita bebas untuk membacanya. Ya, kita bebas untuk membacanya. Disuruh baca doa apa misalnya? Baca doa untuk bayi, ya. Disuruh untuk baca doa untuk bayi. Kemudian kita bacakan doa surat Waqiah misalnya, kita bacakan doa surat Yasin, kita bacakan doa sapu jagat, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan itu kan ya nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Tidak ada masalah di situ. Ya, diambil konteksnya ke kontekstual tidak tekstual. Iya, tidak bisa kita ya. Iya, iya. Ya, itu dibolehkan, ya, dibolehkan. Itu tergantung kepada niatnya, ya, tergantung kepada niatnya. Ada lagi? Ini ada mungkin di luar tema. Jika saya ikut jamaah tarawih imamnya secepat kilat, saya agak khusyuk. Apakah saya boleh meninggalkannya? Sholat tarawih itu tidak diwajibkan berjamaah. Ya, sholat tarawih tidak diwajibkan berjamaah. Kenapa kok dilakukan di masyarakat kita atau di mana-mana itu secara berjamaah? Karena kalau kita melakukannya sendiri, males. Ya, kita melakukannya sendiri malas untuk mengantisipasi kita tidak melaksanakannya itu, makanya dibuat sholat secara berjamaah. Kalau misalnya tidak cocok dengan imamnya karena sebab nggak cocoknya itu ini ya, imamnya cepat ya, kecepatan tinggi. Sedangkan kita ini tidak khusyuk atau mau baca Fatihah saja kita tidak sempat. Karena apa? Saking cepatnya dia. Ya, kalau nggak bisa ikut jamaah di situ, ya ikut jamaah yang lain. Ya, ikut jamaah yang lain boleh, mau meninggalkannya boleh, tapi ikut jamaah
di tempat yang lain, boleh. Ikut jamaah di tempat yang lain. Atau, wah saya pulang saja. Saya tarawehnya itu kalau apa di masjid-masjid atau di musola-musola yang biasa-biasa ini saya nggak cocok karena alhaqumut takatsur, wal asri, dan lain-lain. Itu surat-surat pendek. Saya pengennya itu baca surat Baqarah misalnya. Saya sholat sendiri di rumah ya tidak apa-apa. Sholat sendiri di rumah juga tidak masalah. Gitu. Ya, Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat dalam kehidupan kita, dijadikan kehidupan kehidupan kita bahagia dunia, bahagia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, dan apa-apa yang kita hajatkan di dalam hati kita sebutkan pada saat ini, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah min niyyatin shalihah jami'a li khairid dunya wa na'imil akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا عظيم يا عظيم يا عظيم اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada sesuatu yang tidak mengenakan di hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi